sebenarnya bukan hafal, tapi menghafal itu membantu supaya firman itu ada di dalam hati. Tapi sebenarnya menaruh firman itu di hati adalah dengan memeditasi, merenungkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, kenapa kita diajar menghafal? Karena menghafal itu akan membantu untuk merenungkan kembali. Ya. Jadi kalau kamu sudah hafal, di dalam waktu-waktumu kamu keluarkan kembali untuk direnungkan. Siapa pernah melihat domba, lembu, sapi atau kambing makan? Kayak mana cara makannya? Di atas jam 11 diangonin dia kan, dibawa makan rumput, betul? Setelah makan rumput, apa yang dilakukan? Dipenuhkan dulu. Maka di atas pangkal paha belakang tandanya ada gemuk, berarti sudah ada di sini. Apakah dia sudah disebut itu makan? Belum. Ketika dia di kandang, lembu atau sapi kambing itu terus ngunyah. Diambilnya lagi, dimasukkannya lagi ke mulutnya, dikunyah dia. Itu namanya disebut meditasi, merenungkan, atau bahasa Alkitabnya memakan firman. Jadi selama lembu atau kambing atau domba setelah dia diangonin, lalu dia di kandang, diam, dia nggak akan disebut makan. Jadi hal terpenting dari binatang seperti ini adalah waktu dia di kandang. Maka nggak pernah kita lihat lembu atau kambing domba kalau malam tidur. Pernahkah kau lihat domba tidur dia begini? Enggak, dia seperti duduk tapi mulutnya menggiling terus. Itu namanya kalau kita sebut merenungkan. Jadi ketika kamu hafal, taruh di dalam pikiranmu dulu. Tapi ketika ada waktu senggangmu atau kamu ada di dalam situasi yang mungkin ada dalam masalah, ambil firman yang sudah kau hafal itu, perkatakan kembali, renungkan kembali, berarti kau memakannya lagi. Nah, berulang-ulang karena disebut siang sampai malam. Berarti berapa jam? 18 jam sebenarnya itu. Siang sampai malam. Berarti tidak ada waktu kita merenungkan yang lain. Kenapa kamu kalah dalam hidupmu? Karena yang kamu renungkan bukan firman, tapi masalahnya orang lain, itu yang direnungkan. Makanya kalah, gak kuat. Katakan bersama dengan Papa, setelah saya hafal, maka waktunya adalah saya memakan firman, merenungkan firman, memeditasi firman. Itulah sebenarnya waktu yang terbaik supaya firman itu menjadi hidupku. Makanya kata merenungkan firman berasal dari kata medisin. Medisin atau sama dengan medis. Tahu artinya medisin? Obat. Jadi kambing domba ketika malam mereka mengunyah, sebenarnya mereka sedang mengobati tubuhnya. Jadi kalau kau merenungkan firman, kau sedang mengobati tubuhmu, jiwamu dan rohmu, karena
kamu sudah bertempur dengan kehidupan sepanjang hari. Makanya kalau ada orang gak mau merenungkan firman, makin lama makin lemah hidupnya. Kenapa? Hanya make hidupnya tapi tidak punya waktu untuk memedisin, mengobati hidupnya. Bilang kanan kirinya, bahaya. Bahaya. Bilang bahaya. Orang yang gak mau merenungkan firman, berarti dia tidak mau waktu untuk mengobati tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Bilang orang seperti ini makin lama makin lemah, karena hanya memakai hidupnya tapi tidak pernah diobati. Kan? Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang punya masalah? Kenapa banyak orang stres? Karena dia nggak bertanggung jawab kepada hidupnya. Hanya make hidupnya, tapi tidak membawa di hadirat Tuhan untuk merenungkan firman, untuk mengobati hidupnya. Ini bahaya. Apa ajari kamu sekarang? Maka orang yang kuat itu adalah orang yang punya waktu-waktunya yang terbaik dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketika dia merenungkan firman, dia sudah mengobati hidupnya. Haleluya. Halo. Ya. Nah, makanya jangan hanya pakai. Ayo, pegang dulu pundak temannya. Jangan hanya pakai hidupmu. Jangan hanya pakai hidupmu tanpa punya waktu mengobatinya dengan merenungkan firman. Amin. 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 Maka orang yang memakai hidupnya banyak dengan merenungkan firman, maka mukanya akan tetap bersinar. Ya kan? Tapi orang yang hanya mikirin terus dunia ini, nanti bermuka tua. Ya kan? Umurnya masih 20 tahun, tapi wajahnya sudah 50 tahun. Kan boros di wajah namanya. Bermuka tua. Ya kan? Rugi dong. Oke, hari ini Papa akan mengajar tentang bersekutu dengan Allah. Tulis dulu judulnya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar aku melihat Allah. Sekarang kita akan belajar bersekutu dengan Allah. Tulis dulu ya, bersekutu dengan Allah. Mari kita lihat dulu di 1 Korintus 6 ayat 17. Dan ini ayat hafalan yang ke-6 ya. Ya, yang ke-6. 1 Korintus 6 ayat 17. Judulnya adalah bersekutu dengan Allah. Haleluya. Maka sebentar lagi nanti kelas besar akan camp, latihan camp. Maka Bapak punya iman besar kepada kalian. Apa? Kalian akan, kalau kalian dengarkan apa yang Papa dan Mam ajarkan, kalian akan melihat Indonesia baru, dan kalian akan tahu di mana tempat kalian nanti suatu saat memimpin. Ya. Amin. Maka Papa tidak siapkan kalian menjadi pemain cadangan. Ya. Nah, Papa siapkan kalian menjadi pemain utama. Yes. Halo? Yes. Kan rugi masuk ke klub besar pemain bola. Halo? Ya. Masuk ke klub besar pemain bola. Sejak dari awal 2 kali 45 menit bertanding hanya di bangku cadangan. Kan sayang. Ya. Yang lebih ngerinya lagi hanya penonton, lebih naif lagi dari pemain bangku cadangan. Dia senang klubnya, hore, gol, tapi nggak dapat hadiah. Sayang kan?
tapi bayar. Kenapa? Mereka yang membiayai pertandingan itu. Ya. Tapi kalau pemain cadangan masih mendingan. Pulang-pulang dia, walaupun dia nggak menggolkan, masih ada sedikit dia dapat. Bilang kanan kirinya, kita. Bilang kita. Disiapkan Papa dan Mam. Supaya menjadi pemain utama. Bukan pemain cadangan. Apalagi jadi penonton. Haleluya. Haleluya. Halo. Gak bangga Papa nanti kau hanya menonton orang-orang berhasil menemukan caranya Tuhan untuk memakai dia, lalu kalian hanya menonton. Gak. Maka Papa mau hidup dalam iman dan percaya apa yang Papa ajarkan itu akan menjadi kehidupan kalian. Amin. Maka perhatikanlah apa yang Papa ajarkan kepadamu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. 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 Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Semalam Papa datang ke pabrik gudang Papa. Ya kan? Waktu saya berdiri di situ, tiba-tiba langsung klik ini imajinasi Papa. Klik. Kenapa enggak saya ciptakan aja mesin pabrik ini dikelola oleh mesin. Dengan cepat langsung Papa orek-orek. Langsung saya telepon teknisinya. Ini gambarnya, kau bisa buat nggak begini? Padahal dalam hati uangnya belum ada. Buat nggak? Bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Oke, kapan kita bisa ketemu? Minggu depan kita ketemu. Oke, haleluya. Haleluya. Ya, ya. Kalau itu pakai mesin, Papa bisa satu bulan itu bisa produksi 1000 ton. Loh, kalau itu berarti ini akan besar. Amin. Yes. Yes. Papa nggak khusus kuliah di situ, enggak. Tapi aku punya Roh Kudus, aku punya firman, Yes. firman yang sudah ada sejak semula. Yes. Aku bergaul dengan firman, Amen. maka kuasa penciptaan yang ada di dalam firman Amen. juga ada di dalammu. Nggak boleh Maka mengikuti aku kakaknya. berpikir, ini bisa diciptakan. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Halo. Yes. Yes. Saya bilang sama dia, bisa nggak 2 minggu? Kita upayakan Bang. Saya aja kaget, kok bisa katanya. Ya, saya hanya telepon orangnya, ini gambarnya, ini speknya. Karena saya sebelumnya udah tanya-tanya sampai ke Cina. Tanya pakai bahasa Inggris, nggak bisa saya terjemahkan. Pergi saya ke interpreternya. Saya kirim, dipikirnya saya sudah guru bahasa Inggris. Saya ngomong bahasa Inggris, saya penawaran, lalu saya hitung-hitung. Harganya sampai 250 juta. Saya desain sendiri aja. Saya tanya teknisinya. Mungkin sepertiga dari situ bisa saya potong biayanya. Tapi pekerjaannya bisa. Siapa yang sudah berkunjung ke pabrik Papa? Yang sudah pernah berkunjung? Sudah pernah berkunjung? Sudah? Yang terbaru? Kapan yang terbaru? Destiny terbaru karena minggu yang lewat. Siapa yang lain? Kalian masih waktu itu lihat hanya 1 bagian. Sekarang udah 2. Apa rencana mau beli lagi tanah di belakangnya? Mau sulap lagi bekas-bekas sampahnya jadi taman. Kalau Papa memang gila kalau udah berpikir. Haleluya. Papa pernah bilang datang ke satu perumahan di Lauci. Saya langsung ketemu direkturnya. Katanya Pak, ini lahan perumahannya 300 hektar, 600 hektar. Ya Pak, Bapak bisa kasih saya lahan. Dan kita buat nanti di sini. Kasih saya sampah-sampahnya, sampah. Oh, Bapak mau sampah? Iya, kasih saya sampah. Saya akan kelola dan akan buat nanti taman edukasi. Bagaimana mengelola sampah terbaik. Nanti akan ada di sana khusus pelatihan anak-anak sekolah. Lalu di situ belajar tentang bagaimana mengelola sampah-sampah jadi hand
craft. Betul itu. Lalu sampai yang lain saya akan buat jadi produk. Keren kan? Cuman belum lulus. Katanya mau ditemukan saya dengan direktur utamanya. Haleluya. Kalau kau punya ide, orang-orang yang nggak punya ide tapi sudah punya jabatan akan cari kita. Amin, amin. Haleluya. Yes, yes. Haleluya. Yes. Sampai 2 kali saya diundang datang ke kantornya. Datang Pak, lihat. Pertama supaya saya beli rumahnya. Belum ada duitnya. Haleluya. Amin. 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 Harusnya itu ketularan sama kalian. Amin. Haleluya. Akan saya bilang, Pak, kalau Bapak kasih saya lahan 1 hektar, maksudnya Bapak apa? Janganlah saya beli, kasih saya pinjam. Bisa-bisa nanti perumahan ini jadi bahan promo. Lalu disodorin, Pak, Bapak kan punya sekolah, belilah tanah ini. Nanti akan kita surat tempat ini persis di sini. Jadi sekolah Bapak nanti akan ada lagi di sini. Monica. Enggak, saya pikir, tapi uangnya belum ada. Haleluya. Haleluya. Yes. Nah ini kalau sudah sering melihat. Amin. Halo? Amin. Dengar dulu Bapak. Ya, lebih baik kau mendengar orang yang punya mimpi besar daripada orang yang nggak punya mimpi. Amin. Amin. Tapi ingat, Papa ini bukan tukang mimpi. Ya. Sudah banyak mimpi Papa yang sudah terwujud. Ya. Salah satunya adalah pabrik Papa yang sekarang. Amin. Ya. Ya, 18 tahun yang lewat itu hanya hamparan ladang. Sekarang sudah salah satu pabrik di daerah itu yang terbesar. Amin. Halo? Iya, nggak main-main. Ya memang kalau masuk nanti kalian tutup hidung. Iyalah, buat tai ayam, buat tai lembu. Haleluya. Kalau pakai Papa khusus punya kantor di sana ber-AC. Amin. Bisa di sana juga ada kebaktian. Amin. Amin. Maka tiap hari Jumat di sana, Papa bikin kebaktian lagi. Ya, jadi ingat di mana ada firman, di situ ada Roh Kudus. Amin. Maka tempat itu akan menjadi tempat berharga bagi kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Papa ini bukan tukang jual obat. Papa ini adalah sering diajak Tuhan bermimpi hal-hal yang besar. Maka ingat, 13 tahun yang lewat, tempat ini waktu Papa lihat pertama, langsung punya mimpi. Sering. Kemana Oscar? Tapi Tuhan pakai caranya nggak langsung besar, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi ingat, yang kecil bukan berarti tidak berkuasa. Ya. Ya. Kalian mungkin jumlahnya kecil, tapi ingat, pemimpin-pemimpin hebat dalam Alkitab itu bukan karena jumlah banyak. 1 Daniel, 3 Sadrak Mesak Abednego, Ya. 1 Daud, haleluya, 1 Musa. Tapi bangsa-bangsa ketakutan. Amin. Amin. Yes. Bilang, pemimpin itu bukan karena jumlahnya banyak. Karena jumlahnya Pak. 1 orang saja. 1 orang saja. Tapi di tangan Tuhan Di tangan Tuhan. akan berkuasa. Yes. Haleluya. 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 Amin. Ya, jadi kalian harus lihat yang besar. Oke, kita baca dulu. 1, 2, 3 ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Lihat dulu kata-katanya. Tetapi siapa? Berarti harus ada orang. Siapa yang dimaksud orang ini? Kamu dan saya. Yes. Ngapain orang ini mengikatkan dirinya? Berarti dikatakan itu barang siapa yang disebut namanya menyekutukan atau bersekutu dengan Tuhan. Jadi mengikatkan diri di sini itu sama dengan sinonim dengan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mana? Bersekutu itu menyatukan diri. Makanya ada persekutuan doa. Orang-orang yang menyatukan diri di dalam roh doa yang sama. Haleluya. Ada Amin. namanya kebaktian persekutuan. Ya, orang-orang yang satu dengan yang lain
mengikatkan diri satu dengan yang lain supaya mereka menjadi penyembah dan pemuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka dikatakan akan menjadi satu roh dengan. Jadi persekutuan yang dimaksud di sini adalah persekutuan di dalam roh. Amin. Ingat minggu yang lewat, struktur manusia di dalam roh ada 3, betul? Masih ingat? Yang pertama adalah pintunya hati nurani. Nurani. Nomor 2 adalah persekutuan. Nomor 3 adalah intuisi atau kepekaan. Ingat, halo? Maka di dalam yang kedua namanya persekutuan, disitulah Roh Kudus berdiam, disitulah Roh Kristus berdiam. Maka kita menjadi disebut bait Roh Kudus. Kau harus merawat tubuhmu, karena tubuhmu bukan lagi milikmu. Tubuhmu adalah tempat rohmu berada, karena disitulah Roh Kudus berdiam. Ya. Amin. Maka kau nggak boleh merusak tubuhmu dengan memasukkan sampah-sampah kepada tubuhmu. Gimana cara menaruh sampah dalam tubuh? Makan makanan yang penting enak tapi tidak sehat. Junk food, instan, minuman berwarna. Halo? Amin. Ya, apa itu? Enak-enak tapi tidak sehat. Lalu apa? Dibuatlah tubuhnya tempat sampah. Padahal sering dibuat tulisan di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Tubuhmu bukan sampah, tempat sampah. Amin. Taruh di mana sampah? Di tempat sampah, bukan perutmu tempat sampah. Halo. Amin. Halo. Yes. Sekarang ada banyak anak-anak sudah penyakit jantung. Sudah ada anak sekarang 9 tahun sudah gagal ginjal. Kenapa? Nggak pernah minum air putih, tapi minum berwarna tuh. Ya, apa mereknya? Udah, Ola, apalagi? Kan nggak mau bilang kan? Ucu, ya kan? Otak, ya kan? Semua. Ya, itu semua tahu nggak? Itu bukan gula betulan, itu gula sintetis. Masa 1 kilo tepungnya ini yang dibilang pemanis ini bisa dibuatnya manis 3 drum. Coba bikin gula, berapa sendok kau bikin 1 gelas? 2 sendok kan? Baru manis kan? Coba bayangin, apa yang ditaruh kau minum itu? Sudah di situ gula sintetis, taruh lagi pewarna. Lalu adalah label susu stroberi. Rugi dia kalau taruh separuh daunnya stroberi, tapi warna stroberi. Ya kan? Bilang kanan kirinya, buanglah sampah. Buanglah Ada sampah. tempatnya. Ada tempatnya. Mulutmu dan ususmu Mulutmu dan usus. bukan tempat sampah. Amin. Halo? Amin. Apa makanan yang menyehatkan? Yang dimasak di rumah. Itu makanan sehat. Karena nggak mungkin mamamu dan bapakmu memasak makanan supaya kamu kena racun. Makanan rumah. Tak mungkin. Halo? Katakan, aku suka makan sayur. Semua dong, aku suka makan sayur. Aku suka makan buah. Aku suka makanan yang dimasak mamaku. Itu sehat. Ya? Berarti mamanya lebih senang masak. Ya kan? Makanya kalau nanti pas makan, puji dulu mamanya. Mak, enak kali, masakannya enak kali juga matanya. Biar senang mamanya masak lagi. Betul? Ya, tapi coba makan. Makan kaucok. Semangat mamanya masak. Ya? Oke, kembali ke sini. Ya? Jadi ketika disebut orang yang bersekutu
dengan Tuhan menjadi satu roh. Dengarkan hal yang sama. Orang yang mengikatkan dirinya bersekutu dengan dunia akan sama dengan dunia. Iya. Haleluya. Bagaimana caranya kau bersekutu dengan dunia? Salah satunya adalah gadget atau HP. Apa ciri-ciri orang yang bersekutu dengan sesuatu? Waktunya banyak kali untuk dia. Kalau kau bersekutu dengan Tuhan, waktumu akan lebih banyak dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kau bersekutu dengan dunia, maka kau akan lebih banyak bersekutu dengan alat-alat dunia. Ya. Salah satunya adalah HP. Yes. Coba, kalau dengar firman, udah dikirim gurunya, dengar ya, didengar. 10 menit, udah kiam-kiam dia. Tapi nggak pernah kulihat, ya anak main gadget 2 jam kiam-kiam. Matanya belum, tapi keluar matanya satu-satu. Sampai Juni matanya begini. Iya kan? Gaby, kenal orang itu kan? Iya, Gaby kenal orang itu. Lihat kanan kirinya, kayaknya ku kenal siapa orang itu. Bilang, ayo. Bilang, kayaknya ku kenal siapa orang itu. Bilang. Dia. Benar. Ketika dipanggil, pura-pura nggak dengar. Butet, nggak lihat, ntar dia matanya udah ke sini. Butet. Tapi ketika dia bilang, Mak, aku mau pergi dulu ke Indomaret. Mak, titip jajan dah. Langsung telinganya 8. Kalau panggil mamaku nanti pasti disuruh ngepel. Cuci piring. Inilah orang-orang ya malas. Kenapa? Halo, lihat sini dong. Orang yang sudah menghambakan dirinya, mengikatkan dirinya dengan dunia akan menjadi pemalas. Ya. Bilang kanan kiri. Orang yang mengikatkan dirinya Orang yang mengikatkan dengan dirinya dunia pasti pemalas. pasti pemalas. Kalau pemalas harus belajar sama Semut. semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kepada semua. Masa kau harus belajar sama semut? Tapi kalau kau pemalas, semutlah temanmu belajar. Terserah, semut kecil, semut besar, semut yang merah, semut yang hitam. Ya, berarti kau bersekutu dengan semut. Ini dia. Kan merendahkan diri kita, merendahkan diri kita sendiri kepada semut. Oke, lihat dulu apa sasarannya. Sasarannya di sini kita bisa bersekutu, maka kita akan menjadi satu roh. Tulis dulu di situ. Menjadi satu roh dengan Allah. Jadi satu roh dengan Allah. Tulis. Artinya menjadi semakin mirip. Jadi semakin mirip Eki. Menjadi semakin mirip Enggak bisa dengan Allah. jawab pertanyaan dan enggak catatan. Makin mirip. Semakin Makanya kalau kau bersekutu dengan dunia, kau makin mirip dengan dunia. Maka kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Berbohong, menipu, itu pekerjaan-pekerjaan di dunia. Tapi kalau kau bersekutu dengan Allah, kau akan menjadi mirip dengan Dia. Apa itu? Penuh kasih, penuh kemurahan, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kamu akan punya ini. Kenapa? Karena sumber dari itu adalah Allah. Makanya disebut buah-buah roh. Yohana. Ya. Jadi untuk mengubah seseorang yang jahat, sebenarnya nggak perlu dia patereak, bersekutu dengan Allah. Karena sebelum dia jahat dan hancur, bersekutu dengan dunia, dengan narkoba, pergaulan bebas, hancur hidupnya. Tapi kalau dia mau dipulihkan, harus bersekutu dengan Allah.
Haleluya. Elpa. Jangan katakan apa yang Papa bagikan ini tidak keren. Saya mau kasih tahu, penakluk-penakluk, pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang bukan karena dia pintar, tapi karena dia dipakai oleh Tuhan. Amin. 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 Ya. Amin, Pak. Jadi jangan takut kalau orang tuamu nggak punya uang supaya kau kuliah. Kau usah takut. Kau harus takut kalau kau tidak punya Tuhan. Iya, betul. Kalau Tuhan tidak hidup di dalam dirimu, itu hal yang paling menakutkan. Bukan. Elia dikejar-kejar oleh Izebel, tapi Tuhan menyembunyikan dia di tepi sungai Kerit. Gak ada ATM, gak ada HP, tapi tiap hari 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, Tuhan menyuruh burung gagak mengantarkan hamburger. Kenapa Papa bilang hamburger? Roti dan daging. Daging. Komplit. Yang disuruh bukan burung merpati, burung gagak. Gagak. Yang waktu dia bawa itu, dia lihat, Andi, enak kali katanya. Karena dia adalah pemakan bangkai. Tapi Tuhan suruh sengaja burung gagak untuk menunjukkan Allah yang kita sembah berdaulat. Amin. Keren toh? Bilang kanan kiri, keren toh? Keren. Anak kita keren toh? Keren. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tak percaya ada orang yang mengaku tinggal di gereja, rajin ke gereja, tapi kelakuannya kayak dunia. Heran saya. Entah siapa yang dijumpainya di sana. Ada lagi. Haleluya. Tapi saya percaya orang yang mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pasti makin lama makin mirip dengan Tuhan. Halo. Ya. Halo. Nah, ini yang mau Papa ajarkan kepada. Kok gitu sih? Nah, pertanyaannya. Kenapa kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Bikin pertanyaan. Kenapa kita bersekutu? Mengapa Tulis. kita bisa bersekutu? Kenapa kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, itu dulu. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ingat loh. Bagaimana caranya? Ingat loh. Salah satu pembelajaran yang bagus itu adalah bukan passive learning. Yes. Ya. Saya sudah sharing kemarin di grup guru. Apa salah satu passive learning? Pertama adalah membaca buku catatan. Sebenarnya hanya memindahkan itu ke otaknya. Katanya paling lama hanya 1 minggu. Makanya banyak orang pas mau ujian, seminggu sebelum ujian dia hafal. Itu sebenarnya passive learning. Lengketnya hanya 1 minggu. Masih betul. Namanya Orkas. SS. Yang kedua, termasuk ambil catatan Orkas. stabiloi. Ya. Itu juga namanya tukang lukis. Warnai. Supaya catatannya sama Alkitabnya cantik. Itu juga passive learning. Apa akibatnya orang ini katanya? Orang ini akan merasa sudah menyimpan yang di stabilonya itu di memorinya. Padahal setelah 2 minggu kosong. Warnai. Haleluya. Ya, ada lagi passive learning yang lain. Apalagi itu? Merangkum. Ya, merangkum. Dibuatlah satu catatan 5 halaman, dibuatlah rangkuman 1, 2, 3. Disebut juga masih passive learning. Kenapa? Karena waktu ditanya yang di luar dari rangkuman ini, dia nggak tahu. Nah, salah satu yang benar adalah active learning. Apa contoh active learning? Yang pertama, active learning adalah ketika kamu belajar, yaitu kamu keluarkan kembali apa yang sudah kamu simpan. Orkas. Yang disebut namanya Orkas. calling learning, memanggil. Recall. Apa? Active recall. Recall, oh sorry. Active Recall recall. learning. Caranya apa? Kita buat pertanyaan. Ya. Nah, contoh nih, fotosintesis adalah, makanya sering Papa buat pertanyaan.
supaya kamu belajar aktif Recall. learning, yaitu recall. Contohnya apa? Bikin pertanyaan. Daripada kau bilang fotosintesis adalah proses memasak tumbuhan di daun yang disebut lewat namanya stomata misalnya. Cara belajar. Seminggu lewat. Tapi kalau kau buat pertanyaan, Iya. Bentar lagi ujian. apa itu yang namanya fotosintesis? Sebutkan 3 syarat supaya terjadi fotosintesis. Nah, kau buat pertanyaan. Ladies. Ada yang sudah kau dapat, ada yang belum. Aduh, satu lagi apa? Gila kau ke catatanmu lagi. Ya. Oh ini mah, masukkanlah, lengkapilah lagi jadi 3. Yes. Yang kedua contohnya apa? Contoh soal. Datang kau bikin contoh soal, halo? Ya. Lalu ketika aku belajar, makanya jangan mengerjakan contoh soal ketika sudah siap. Mulai dari walaupun kau tidak siap, coba kau belajar. Nah, contoh misalnya rumus dari apa namanya volume, apa itu namanya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali Tinggi. ya kan? Nah, nggak tahu yang mana panjang, mana yang lebar. Bikin lagi ke catatanmu yang mana panjang. Oh ini maksudnya. Sehingga kerjakan banyak soal-soal yang belum kau tahu, pergi ke catatanmu lagi. Itu akan lengket. Jangan pergi ke Google. Nah, rumus. Langsung dapat kau tulis. Nilaimu bagus, tapi kau nggak tahu jalannya. Yes, amin. Ini namanya merasa sudah tahu, padahal Tidak tidak tahu. Masih tempe dia. Belum tahu. Oke, kembali ke sini dulu. Apa ini sering kali nyenggol-nyenggol supaya melengkapi. Amin. Oke? Mengapa kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Mengapa kita bisa Ya kan? bersekutu dengan Tuhan? Kenapa? Pertama, karena janji Tuhan. Tulis dulu. Pertama Karena janji Tuhan. Di Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya itu perjanjian masih ada baru. Ya, di perjanjian udah bagus, udah pintar ternyata anak papa ini. 100 untuk Anda, hitang dulu ya. Orkas. Baik, kita lihat dulu Yesaya 59 Orkas masih. ayat. Kita lihat dulu. Yesaya Dia depan 59 Orkas. Oscar. Orkas. Dia bagus. Gak mau. ayat 21. Bagus, Bu. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku punya janji Tuhan Aku punya janji Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Amin. Mari kita baca dulu. Ini terjemahan apa kayak itu? Terjemahan bahasa sehari-hari ya. TB. Ya. NIB. Apa namanya? TB. PIB. Terjemahan Terjemahan baru. Terjemahan baru ya. Terjemahan baru. Oke. Ya. Yesaya 59 ayat 21. Inilah perjanjian. Tapi tetap belajar mencoba membuka di Alkitabmu. Karena kalau kau tidak ibadah anak hebat, kamu sendiri yang akan buka Alkitab. Yesaya 59 ayat 21. Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka semua. Firman Tuhan, Rohku yang mengingati engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak mungkin ingkari. Haleluya. Amin. Walaupun di Taman Eden Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga apa? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Sehingga manusia tidak lagi bisa melihat Allah dan akhirnya terpisah dengan Tuhan. Sejak hari itu manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Wira. Iya. Betul? Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Dosa dan pelanggaran. Yang membuat engkau terpisah dengan aku dan yang membuat tanganku tidak bisa menolongmu adalah karena dosamu dan pelanggaran. Betul. Manusia Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman telah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus, Supaya janji Tuhan ini supaya janji Tuhan ini digenapi dalam hidupku. yes nah, genapi dalam hidupku. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun manusia Walaupun manusia Adam dan Hawa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kehilangan kemuliaan Allah, manusia terpisah dengan Allah. manusia terpisah dengan Allah. Tapi puji Tuhan, Tapi puji Tuhan, firman Firman telah menjadi manusia, telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus, Supaya ketika saya percaya supaya ketika saya percaya kepada pekerjaan firman pada pekerjaan Firman lewat penebusan, lewat penebusan, maka saya diselamatkan diselamatkan dan saya dilahirkan kembali, dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh dilahirkan oleh Roh dan oleh firman. dan oleh Firman. Ingat janji Tuhan ini apa katanya? Rohku akan tinggal di dalammu dan firmanku akan ada di dalam mulut. Berarti dengarkan baik-baik. Ini adalah disebut dilahirkan kembali. Catat dulu. Janji Tuhan ini untuk menunjukkan saya dikembalikan kepada penciptaan semula. Amin. Lewat yang namanya dilahirkan kembali. Amin. Halo, dilahirkan dari apa? Roh dan firman. Kita buktikan dulu kita dilahirkan dari roh. Oke? Yohanes 3 ayat 3. Kita baca dulu. Yohanes 3 ayat 3. Baru kita akan tutup di sini. Haleluya. Luis. Oke. Sudah? Yohanes 3 ayat 3. Kita baca dulu ya. Tadi ingat? Roh dan firman. Kalau roh dan firman ada dalam hidupmu, maka janji Tuhan itu ada padamu. Berarti kau akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Baca. Yohanes 3 ayat Buka suaranya. 3 dulu ya, nanti baru 5. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Katakan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Bilang dulu. Ya, Ustaz. berarti artinya apa? Diciptakan ulang oleh Tuhan. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam Dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bisa bersekutu dengan Tuhan? Bisa. Setiap hari mereka bicara, bercakap-cakap di Taman Eden. Tapi setelah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Duduk. Dan ada dua malaikat yang disebut namanya jenis kerub, yaitu dengan pedang yang menyala-nyala, menjaga pintu ke taman itu. Maka sejak hari itu Taman Eden tidak lagi bisa dilihat di bumi. Padahal itu di bumi. Kenapa nggak Tuhan bukakan? Nanti kalau ada yang mendapatkannya jadi tempat wisata, banyak nanti tukang parkir di sana. Nanti diolah. Ya, air terjun aja yang netes-netes bisa jadi viral. Ya. Apalagi nanti Taman Eden. Berarti akan datang orang, Tuhan kok bisa dibeli? Bisa katanya. Makanya nggak Tuhan bukain, padahal masih di ya kan? Ya kan? Makanya manusia itu kalau sudah ada yang aneh-aneh langsung dijual. Viral. Haleluya. Padahal keselamatan nggak bisa dibeli dengan uang. Itu sudah dibayar lunas oleh Dia Yesus. mau bantuin papa ini. Amin. Haleluya. Mengeribu Tapi papa percaya, ke sini. saya bisa hidup di dalam dimensi Eden di bumi. Kenapa? Karena yang disimpan di Taman Eden itu adalah pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Yesus Kristus. Kalau kau hidup dengan menerima kebenaran dalam Yesus Kristus, setiap hari adalah Eden. Amin. Haleluya. Ya. Nggak sampai di situ kayaknya. Setiap hari adalah Haleluya. kan nggak dengar. Walaupun di Lumban Julu ada disebut juga Taman Eden. Karena dulu yang buat itu teman saya dulu. Ya, pemusik di DKPD dulu, ya kan? Dibuat Taman Eden. Tapi ingat, bukan Eden yang dimaksud dalam Alkitab. Amin. Halo, halo. Nah, ini harus mengerti di sini. Baik, kita lihat dulu ayat 5. Katakan ayat 5. Ayat 5. Mari baca 1, 2, 3 ya. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud di sini, Tuhan memberikan kita roh dan firman supaya engkau masuk dalam kerajaan Allah. Jordan. Maka harus dilahirkan kembali. Ayat ke-7, baca dulu ayat ke-7. Baca, 1, 2, udah dapat? Ayat ke-7. Kuat, sekuat-kuatnya. Ya, kalau bahasa sekarang gasken. Ya? Jadi jangan kau bilang papa ini ketinggalan zaman. Papa juga tahu istilah-istilah sekarang. Bahkan istilah masa yang akan datang juga tahu. Apa istilah yang akan datang? Apostolik. Yes. Nanti itu akan jadi istilah yang akan datang. Amin. Baik, baca 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Amin. Kenapa harus dilahirkan kembali? Supaya Yesaya 59 ayat 21 digenapi dalam hidupmu, yaitu kau bisa bersekutu kembali dengan Amin. hanya dengan orang yang punya Roh Kudus dan orang yang punya firman-lah yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dengarin.
Hanya orang yang punya Roh Kudus, hanya orang yang punya firman yang bisa bersekutu dengan Allah. Maka di dalam roh kita dilahirkan. Lahir kembali. Karena apa? Karena sifat daging kita adalah sifat dosa. Apa sifat dosa? Terpisah dengan Allah. Maka supaya daging kita tidak memisahkan kita, maka kita dipindahkan menjadi manusia roh. Ingat, Allah itu adalah roh dan kita dilahirkan kembali menjadi manusia roh. Maka bisa bersekutu. Amin. Jadi kau bisa bersekutu dengan Allah karena kau dilahirkan kembali. Amin. Yes. Katakan, aku bersyukur. Aku bersyukur Karena ketika aku percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus, kepada pekerjaan Yesus Kristus. aku dilahirkan dalam roh. Monika, aku dilahirkan dalam roh. Amin. 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 Jadi dilahirkan dalam roh dulu. Masih setengah karena tadi roh dan firman. Maka kelahiran baru kita juga dilahirkan dalam Mimin dan Momon. ya 1 Petrus 1 ayat 23. Semangat ya. Kuat. Amin. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23 baru kita tutup. Haleluya. Minggu depan Papa akan ajarkan dari pihak Tuhan hari ini, tapi dari minggu depan dari pihak kita bagaimana, karena setiap dua belah pihak harus mengejar saling mengikatkan Diri. Mengikatkan. Amin. Gak ada yang namanya ikat janji hanya satu sisi, harus dua-dua. Ikat janji harus. Apa upaya? Ayo lihat dulu, baca. Baca kencang. 1 Petrus 1 ayat 23. Baca. Karena